Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Saya Erlangga. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 yang mengambil judul presentasi tentang CSS Basic. Kelompok 3 juga beranggotakan yang pertama Adi Susetyo, yang kedua saya sendiri Erlangga, yang ketiga Muhammad Ajril. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar CSS. Menurut saya, CSS sendiri adalah hal yang sangat penting untuk web design karena CSS sendiri gunanya untuk fungsinya untuk mendesain web sendiri. Nah, CSS itu menurut saya bagaikan baju. Nah, kalau HTML-nya itu bagaikan manusia. Jadi kalau HTML dan CSS tidak disatukan, atau enggak kata lainnya, jadi HTML tanpa CSS gitu. Jadi bagaikan manusia tanpa baju. Alangkah baiknya HTML itu ada CSS-nya. Jadi akan lengkap gitu. Oke ya, langsung saja kita lanjut ke yang pertama, yaitu yang pertama ada sejarah singkat CSS. Sekitar tahun 1996, SKP dan Internet Explorer disingkat IE pada masa itu saling bersaing untuk membuat dan mengembangkan tag-tag baru untuk mengatur tampilan web. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1996, W3C atau disebut juga World Wide Web Consortium menjadikan CSS sebagai standar dalam pembuatan dokumen web dengan maksud untuk mengurangi pembuatan tag-tag baru oleh NSKP dan IE. Setelah CSS dijadikan bahasa standar, NSKP dan IE melepas browser terbaru mereka yang telah mendekati dengan standar CSS. Sampai saat ini terdapat 3 versi CSS, yaitu CSS 1 versi 1, ya kedua versi 2-nya, yang ketiga versi 3-nya. Kemudian CSS 1 itu dikembangkan dengan berpusat pada performatan dokumen HTML. Kemudian pada tahun 1998, W3C menyempurnakan CSS 1 dengan menciptakan standar CSS 2. Lama setelah CSS 2 sekitar tahun 2000, CSS 3 juga muncul. Nah, kehadiran CSS level 3 tersebut diharapkan lebih baik dari versi pertama dan kedua. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari CSS. CSS sendiri adalah kependekan dari Cascading Style Sheet, merupakan aturan untuk mengatur tampilan web untuk atau komponen-komponen pada web. CSS sendiri bukanlah bahasa pemrograman dan biasanya digunakan bersama dengan dokumen HTML. Style sheet adalah teks sederhana dengan akhiran .css, ditulis menurut aturan dari W3C. Nah, di sini dijelaskan lagi, CSS berfungsi untuk mempercantik penampilan HTML pada web browser, seperti menentukan jenis ukuran dan warna, font, serta masih banyak lagi. CSS bukanlah sebuah keharusan dalam membuat web, namun sangat disarankan untuk menggunakan CSS karena merupakan script yang telah embedded dengan HTML. Seperti yang tadi saya jelaskan, CSS itu bagaikan bajunya, HTML bagaikan manusianya. Oke, yang selanjutnya ada metode penulisan dalam CSS. Yang pertama ada embedded style sheet. Nah, metode ini sendiri adalah metode yang menuliskan CSS ke dalam elemen head. Nah, dengan menuliskan tag style langsung ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya. Kita buat dulu si HTML-nya di body, kemudian kita buat deh si CSS-nya di style, di head maksudnya. Kita buat tag style, kemudian kita dekorasi tuh si A-nya tuh. Di sini kita mendekorasinya tuh ukuran fontnya itu 30px, warnanya warna hijau, background warnanya warna biru. Kemudian ada inline style sheet. Nah, kalau metode yang kedua ini dia itu menuliskan CSS-nya di tag HTML-nya sendiri. Contohnya seperti ini. Kita buat HTML-nya, tag HTML-nya ini di sini, tag HTML-nya H2 ya. Langsung kita buat di situ stylenya sama dengan color red, berarti warnanya warna merah,
font family itu jenis fontnya adalah sans. Kemudian di pinggirnya lagi itu adalah isi dari tag tersebut. Kemudian ada metode yang ketiga, external style sheet. Dari namanya sendiri ini pasti di luar eksternal. Metode eksternal sendiri yaitu metode yang digunakan untuk menghubungkan sebuah file yang berisi kode CSS dengan dokumen HTML. Artinya ya dipisah aja gitu kodenya, yang HTML di satu file, CSS di satu file. Nah, untuk menghubungkan file tersebut kita bisa menggunakan tag di HTML-nya, menggunakan tag link. Nanti mengarahnya ke file yang si CSS-nya tersebut. Bisa kita lihat langsung ya. Kita buat dulu CSS-nya, HTML-nya maksud saya. Nah, kita buat dulu HTML-nya. Setelah itu di head-nya kita kasih tag link deh. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ada href-nya menunjukkan ke style.css. Nah, style.css ini adalah sebuah nama file CSS-nya. Kita buat CSS-nya deh di file yang berbeda. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini CSS-nya di file yang berbeda. Kita buat font weight-nya bold, font family-nya Arial, background color-nya yellow, dan color-nya pink. Nah, si yang nama CSS-nya itu style CSS. Nanti dimasukin ke tag link di HTML, di href-nya ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, seperti ini. Itu dia 3 metode dalam penulisan CSS. Kemudian lanjut ke tujuan dan fungsi CSS. Tidak semata-mata kan seseorang menciptakan sesuatu tanpa tujuan dan fungsi. Nah, ini dia, kita lihat tujuan CSS itu seperti apa. Tujuan utama dari penggunaan CSS adalah untuk menformat maupun mengatur tampilan dari halaman web. Halaman web adalah sumber informasi yang dapat diakses melalui ramban web. Suatu halaman web biasanya dibentuk dalam format dokumen HTML atau sekumpulan elemen-elemen HTML. Nah, elemen HTML tersebut yang nantinya bisa diatur dengan kode CSS. Ini fungsinya. Fungsinya adalah hal yang paling umum dari fungsi CSS, yaitu memberi warna. Seperti tadi kan, yang colornya diatur, kemudian latar belakang webnya, background colornya, warna teksnya gitu. Kemudian ukuran-ukuran fontnya juga bisa diatur di CSS, dan yang lainnya juga bisa paddingnya juga, ukuran kiri kanan dari si apa yang ada di dalam tag HTML-nya bisa diatur oleh CSS. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan diperdalami lagi tentang CSS-nya oleh Muhammad Ajril dan Adi Susetyo. Saya Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.